perlu saya bahas di sini adalah bagaimana John Herdman masih melihat kemungkinan untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora yang kemudian akan dinaturalisasi. Dia akan berangkat bertolak ke Eropa, ya mungkin akhir Januari atau pada awal Februari yang akan datang. Ya, setelah dia diperkenalkan oleh PSSI menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia, dan dia ingin untuk bisa berjalan melihat ya pemain-pemain diaspora kita yang berada ya di klub-klub Eropa, karena ada 4 pemain ya berada di klub kasta tertinggi di Eropa. Bahkan kalau bisa dilihat sini ada 2 bermain di Serie A. Ya kita tahu bersama juga ada Jai Ises di Sassuolo dan Emil Audero di Cremonese ya. Kemudian ada Kevin Dix bermain di Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, dan Calvin Verdong yang bermain di Lille atau di Ligue 1 Prancis. Ya, ada juga yang beberapa pemain yang bermain di Eredivisie kan, ada Justin Hapner di Sittard, kemudian ada Dean James di Go Ahead Eagles, ada Miliano Jonathans di Utrecht, dan juga kita masih akan menunggu apakah Mesielgers masih akan tetap di FC20. Kita akan lihat ada Mauro Silstra juga di Volendam, ya di samping ada Ivar Jenner dan Nathan Joy yang bermain di ST Divisi. Ya, semua dia akan berjalan di sana bertemu dengan mereka-mereka ini. Ada Ole Romani juga di Inggris, karena kita tahu Ole Romani bermain untuk Oxford di divisi Championship, 2 bermain di Belgia dengan Joe Pelupesi di FK Lommel dan juga dengan Ragnar Oratmangun yang ada di FC Dender. Dan ini menjadi tugas bagi John Herdman untuk bisa bercakap-cakap, bertukar pikiran dengan pemain-pemain yang ada di sana. Dia lebih mengutamakan lebih awal mungkin dengan kapten tim Jai Ises yang ada di Sassuolo. Dia ingin berbicara banyak untuk mengetahui tentang tim nasional. Ini tentunya baik bagi seorang John Herdman. Dan di samping dia berkeliling untuk bisa menemui pemain-pemain, kabarnya bahwa dia akan melihat kemungkinan untuk menambah kedalaman skuad yang lebih oke menghadapi event-event sepanjang 2026, dan terutama target di Piala Asia, di mana dia dituntut untuk bisa membawa Indonesia itu lolos ya ke babak perempat final Piala Asia di Arab Saudi di Januari dan Februari 2027, teman-teman. Maka John Herdman akan menjajaki kemungkinan menambah 1-2 pemain lagi ya. Dia akan lihat selama ada di Eropa ya untuk bisa memberikan kekuatan. Ya, rata-rata pemain-pemain kita yang ada di Eropa itu di belakang itu yang bagus-bagus memang. Walaupun sekarang kita sudah punya kekuatan di belakang sudah agak tebal, tetapi kalau melihat dari nama-nama seperti Pascal Struijk yang ada di Leeds, ya, Jadon Oosterwolde yang ada di Fenerbahce, yang baru bisa membawa Fenerbahce juara di Piala Super di Turki, ya kan, ada Jensen Sel yang ada di Wolfsburg bermain di Bundesliga. Kan semua ini pemain-pemain belakang yang tersedia. Ya teman-teman, Tristan Goyer juga kalau memang mau dilihat ini masih muda dan bisa diambil, tapi belakang yang dibutuhkan ya tentunya sekarang menambah di depan. Siapa pendamping Ole Romani? Itu yang akan menjadi tugas bagi John Herdman. Satu nama sudah coba untuk dilihat, nah, dan semoga ini akan bisa datangkan Dean Sandbergen misalnya dari Venlo, mungkin akan datang. Dan ada beberapa pemain juga yang akan dilirik oleh John Herdman. Semoga John Herdman bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus, karena kita butuh adalah pemain depan dan mungkin 1 gelandang lagi ya untuk John Herdman. Tapi kalaupun ada pemain-pemain belakang seperti Jadon Oosterwolde dan Pascal Struijk bisa bergabung, ini luar biasa ya untuk bisa ada di tim kita ya, akan pasti akan tambah kuat di jantung pertahanan. Berarti bukan cuma 1-2 pemain, bisa aja 3 pemain yang akan didatangkan. Tapi kita akan ya tunggu saja ya bagaimana John Herdman ini menuju ke Eropa untuk bisa melihat pemain-pemain yang bisa ia dapatkan nantinya untuk menambah kekuatan timnas kita atau tim Garuda kita dalam mengarungi pertandingan-pertandingan penting. Oke, dengan saya Bung Ropan,